Saudara, kabar baik datang dari pemeriksaan terkini terhadap 19 kasus corona di Indonesia. 2 kasus corona, yakni kasus 06 dan kasus 14 dinyatakan negatif. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto menyatakan hasil pemeriksaan terhadap pasien yang sebelumnya berstatus positif, kini hasil pemeriksaannya negatif. Hasil pemeriksaan negatif berasal dari kasus corona 06 dan 14 yang telah memasuki pemeriksaan hari kelima. Kedua pasien ini akan menjalani kembali pemeriksaan 2 hari mendatang. Untuk kasus yang sudah kita laporkan dari 01 sampai dengan kasus 19, ada beberapa hal yang kemudian membahagiakan kita, maksud saya, bahwa kasus 06 ini sudah masuk hari yang ke-5, pemeriksaannya sudah negatif. Artinya kita masih menunggu pemeriksaan negatif yang kedua itu di 2 hari yang akan datang. Jadi setelah negatif pertama maka kita akan tunggu 2 hari kemudian, kalau sudah negatif juga maka kita akan keluarkan dari rumah sakit. Sementara pasien positif corona yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso berjumlah 6 orang. Pasien yang dirawat kondisinya dalam kondisi baik. Selain pasien positif corona, ada 3 pasien yang sedang dalam masa observasi. Tambahan lagi 13 pasien ya yang dinyatakan positif. 2 diantaranya memang ada dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Jadi dari 9 yang dirawat saat ini di Rumah Sakit Sulianti Saroso, berarti dari kemarin ada 4 yang positif ditambah 2 lagi, jadi ada 6 ya, sudah diumumkan sesuai diumumkan oleh Pak Ahmad Yuryanto semalam. Sementara untuk penanganan pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Cindy, dari data perjalanan pasien yang dirawat kasus 06 dan 14 di RSP Persahabatan, seperti apa informasinya, Cindy? Tidak hanya 06 dan juga 14, tapi 5 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUP Persahabatan dinyatakan kondisinya relatif cukup baik. 5 pasien COVID yang dirawat ini adalah pasien 05, yaitu laki-laki berusia 56 tahun, yang disebutkan berkaitan dengan kasus sebelumnya atau disebutkan dengan klaster 01. Pasien 06 adalah ABK Diamond Princess, ini juga disebutkan dalam keadaan yang baik. Pasien 14, 18, dan juga 19 ini adalah 3 pasien yang memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. Nah, untuk pasien 06, 14, 18, dan juga 19 disebutkan dalam keadaan yang baik. Mereka juga tidak menggunakan atau bantuan oksigen dari awal mereka dirawat di sini. Nah, sementara untuk pasien 05 memang disebutkan masih menunjukkan gejala seperti demam, batuk, dan juga memiliki keluhan atau sesak nafas. Nah, penanganan dari 5 pasien positif COVID-19 yang dirawat di sini juga sebenarnya sudah sesuai dengan standar, tapi juga kalau didetailkan lagi akan tergantung dari kondisi masing-masing pasien positif ini. Karena misalnya kemarin saya juga sempat berbincang dengan salah satu dokter di sini, karena belum ada vaksin dari COVID-19 ini, maka obat-obat yang diberikan kepada pasien positif maupun juga PDP di sini akan dilihat dari gejalanya, diberikan obat-obat suportif. Misalnya mereka mengeluhkan batuk ataupun juga pilek, maka obat-obat yang diberikan akan yang berkaitan juga dengan gejala mereka. Ini sambil menunggu juga bagaimana proses mereka ke depannya. Karena dengan obat suportif ini tentu saja harapannya dapat mengurangi gejala-gejala mereka. 5 pasien positif COVID-19 ini dirawat di ruangan yang berbeda-beda. Mereka dirawat di 3 ruangan isolasi, dipisahkan juga dengan ruangan isolasi lainnya. Memang ada 24 kasur yang disediakan di RSUP Persahabatan ini, 24 kasur yang dibagi ke dalam 12 ruangan. Tidak hanya 5 pasien positif, tapi juga yang dirawat di sini adalah 10 PDP atau pasien dalam pengawasan. Mereka dipisahkan ruangannya, diisolasi masing-masing karena tentu untuk menghindari adanya kontak atau adanya penularan antar pasien begitu. Sementara untuk ODP atau orang dalam pemantauan juga yang
sebelumnya sudah memeriksakan ke RSUP Persahabatan jumlahnya ada 49 orang dan ada 250 orang yang memiliki riwayat ke luar negeri yang juga memeriksakan dirinya di RSUP Persahabatan. Tapi untuk 250 orang ini dan juga 49 ODP, mereka tidak dirawat atau tidak diisolasi, mereka akan diminta untuk pulang ke rumah dengan catatan mengisolasi diri sendiri dan juga melakukan self-monitoring apakah muncul gejala-gejala mereka selama masa monitoring di rumah atau selama masa isolasi di rumah. Ibrahim. Cindy, lalu untuk 2 pasien yang hasil pemeriksaan terakhirnya dinyatakan negatif, ini bagaimana perawatan dan juga pemeriksaan selanjutnya? Apakah mereka masih ditempatkan di ruang isolasi? Hingga saat ini mereka masih diminta untuk menunggu di ruang isolasi karena mereka masih harus menjalani 1 tes lagi untuk memastikan apakah nanti tes yang sekitar 2 hari lagi akan dilakukan, hasilnya negatif. Jika negatif, mereka akan diperbolehkan untuk pulang. Nah, sambil menunggu hasil dari tes ini, memang pihak dari rumah sakit sudah mulai melakukan edukasi kepada pasien 06 dan juga pasien 14. Edukasinya ini berupa mereka jika sudah diperbolehkan pulang tetap harus melakukan isolasi diri di rumah. Isolasi diri di rumah ini dapat dilakukan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak setidaknya 2 meter dengan anggota keluarga lain, kamarnya juga harus dipisah dengan keluarga yang lain, menyemprotkan cairan disinfektan di barang-barang sekitar rumahnya dan juga membuka jendela. Membuka jendela ini untuk membiarkan adanya sirkulasi udara di rumah yang dilakukan atau menjadi tempat isolasi. Selain itu juga mereka harus melakukan self-monitoring. Self-monitoring ini adalah mereka merasakan sendiri apakah ada gejala-gejala misalnya seperti demam, batuk, sesak nafas. Jika selama masa atau ketika mereka sudah diperbolehkan pulang, kemudian mereka merasakan ada gejala yang kembali timbul, mereka akan diberikan kontak atau mereka akan diminta untuk mengontak petugas kesehatan. Mereka akan diperiksa kembali. Itu yang sudah dilakukan oleh pihak dari rumah sakit sambil menunggu hasil tesnya. Memang kalau tes secara spesifiknya apa yang akan dilakukan 2 hari lagi ini perlu konfirmasi. Apakah tes PCR lagi, yaitu mengambil swab atau spesimen atau tes lainnya. Nah, selain dari melakukan tes ulang yang juga dilakukan oleh pemerintah, salah satunya juga dari Kementerian Kesehatan adalah melakukan tracing. Perlu dicari siapa-siapa saja yang sudah melakukan kontak utamanya dengan pasien-pasien yang sudah dinyatakan COVID-19. Jadi ada 2 yang dilakukan, tadi melakukan edukasi kepada pasien yang sudah dinyatakan negatif dan juga melakukan tracing ke masyarakat di sekitarnya, Ibrahim. Sambil menunggu hasil pemeriksaan selanjutnya, jika dinyatakan negatif bisa keluar dari rumah sakit. Terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda.